Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Sepasang pasutri muda sedang bermesraan di kamarnya, dan mendadak ada meteor jatuh di dekat rumah mereka. 10 tahun kemudian, Tori sedang mencari anaknya, Brandon yang sedang bersembunyi di kandang. Di malam hari, ada benda yang sedang menyala dan mengeluarkan suara aneh. Benda ini membuat Brandon menjadi kejang-kejang, dan dia terbangun seperti dirasuki sesuatu. Dia keluar dari kamarnya lewat jendela, seolah-olah dia bisa terbang. Tori juga keluar untuk mengecek situasi, dan dia melihat Brandon sedang berada di kandang dan memaksa membuka suatu pintu. Tori mencoba memanggil Brandon, dan tiba-tiba Brandon kembali sadar. Tori mengantar Brandon kembali ke kamarnya, dan ketika dia turun, Kyle bertanya apa yang telah terjadi. Tori berbohong dan berkata kalau dia sedang bermimpi dan berjalan sambil tertidur. Keesokan harinya, Kyle dan Brandon sedang bekerja bersama. Kyle menugaskan Brandon untuk memotong rumput halaman. Ketika dia mencoba menyalakan mesinnya, dia tidak sengaja melempar mesin itu jauh ke atas. Dia mendatangi mesin tersebut, dan melihat kipas yang berputar. Brandon menjadi penasaran dan dia memasukkan tangannya ke kipas tersebut, tetapi tangannya baik-baik saja dan kipasnya yang malah rusak. Di malam hari mereka sekeluarga pergi ke restoran untuk merayakan ulang tahun Brandon. Paman Noah dan Bibi Mary juga ikut datang, dan dia memberikan kado kepada Brandon berupa senjata. Tetapi Kyle tidak setuju karena Brandon masih muda, jadi Kyle mengambil kado itu. Brandon menjadi jengkel dan meminta mainannya kembali, tetapi Kyle malah menghukum Brandon yang memberontak kepadanya. Ketika mereka tiba di rumah, Kyle menjadi bingung dengan perilaku Brandon yang menjadi nakal, tetapi Tori meyakinkan itu hanyalah Brandon yang sedang puber saja. Keanehan ini berlanjut ketika Brandon sedang sarapan, dia menggigit garpunya hingga garpunya bengkok. Di malam hari Tori terbangun dan mendengar suara orang berlari di hutan. Brandon mengunjungi rumah Caitlin, teman sekelasnya yang dia sukai. Dia menyalakan laptop Caitlin ketika dia tidur, sehingga Caitlin menjadi terbangun. Dia menutup laptop itu, tetapi ketika dia berbalik badan, laptop tersebut menyala kembali. Dia menjadi takut, dan ketika dia menoleh ke jendelanya yang terbuka, dia melihat Brandon yang bersembunyi di balik korden. Erika, ibu Caitlin datang dan Caitlin berkata kalau ada Brandon di sana. Tetapi ketika Erika mengeceknya, Brandon sudah tidak ada di sana. Ulah Brandon menjadi semakin tidak terkontrol. Kyle mendengar ayam-ayam menjadi gelisah, jadi dia mengambil senjata untuk mengecek. Rupanya Brandon ada di depan kandang ayam sambil memandang ayam itu dengan keji. Kyle menyuruh Brandon kembali ke kamarnya dan tidur. Tetapi tidak lama kemudian, Kyle mendengar suara aneh dari kandang ayam, dan ketika dia ke sana, ayam tersebut telah diserang dengan mengenaskan. Kyle membangunkan Tori dan menceritakan apa yang terjadi. Kyle yakin kalau Brandon yang melakukannya, tetapi Tori masih membela Brandon dan berkata kalau serigala yang menyerang ayam-ayam tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Brandon dan teman-teman sedang bermain suatu permainan. Ketika Brandon terjatuh ke arah Caitlin, Caitlin menjauh sehingga Brandon menjadi terjatuh. Gurunya menyuruh Caitlin membantu Brandon untuk bangun kembali, tetapi Caitlin berkata kalau Brandon adalah orang mesum jadi dia tidak mau memegangnya. Tetapi gurunya memaksa Caitlin, jadi dia pun mengulurkan tangannya kepada Brandon. Brandon yang marah kemudian menggenggam tangan Caitlin hingga tangannya hancur. Erika tiba di sekolah dan menjadi sangat marah. Dia meminta Brandon untuk ditangkap karena telah melukai Caitlin. Tetapi Sheriff tidak mau menahan Brandon, dan Brandon hanya diskors 2 hari saja. Erika juga berkata kalau Brandon pernah ke kamar Caitlin, tetapi tentu saja tidak ada yang percaya. Tori kemudian bercerita kepada Kyle kalau waktu itu Brandon sedang berjalan ke kandang. Kyle bertanya apakah dia menemukan benda itu, tetapi Tori berkata Brandon hanya berusaha membuka pintunya. Kyle mengingatkan Tori kalau meskipun Brandon seperti manusia, tetapi dia berasal dari planet lain. Dan perilaku Brandon akhir-akhir ini mengkhawatirkan, bahkan sampai melukai orang lain. Sementara itu, Brandon semakin mendengar suara-suara di kepalanya. Jadi dia terbangun dan pergi ke kandang. Kali ini dia berhasil membuka rantainya, dan ketika Tori melihat dari jendela, dia melihat Brandon sedang melayang sambil mengucapkan bahasa alien. Brandon kemudian terjatuh dan tangannya terluka karena pesawat alien itu, dan dia bertanya kepada ibunya, siapakah aku sebenarnya? Tori kemudian bercerita asal mula Brandon. Brandon menjadi marah dan menghancurkan isi rumahnya.
Tori kemudian mendatangi Kyle dan menceritakan apa yang terjadi. Sementara itu, Brandon sedang berjalan ke rumah Caitlin, dan dia akhirnya mengerti tugasnya, kalau dia harus menguasai bumi ini. Ketika tiba di rumah Caitlin, dia membawa bunga untuknya, tetapi Caitlin berkata kalau ibunya melarang mereka untuk bertemu. Jadi Brandon pergi ke tempat Erika bekerja, dan dia menuliskan simbolnya di dinding. Erika terheran melihat simbol itu, dan pada waktu itu lampunya juga berkedip. Ketika dia mengecek ke atas, lampunya pecah dan kacanya melukai wajah dan mata Erika. Brandon kemudian mengganggu Erika, tetapi dia mencoba melawan. Ketika Erika merasa dalam bahaya, dia pergi ke dalam freezer dan mengunci pintunya. Tetapi Brandon dengan mudah melelehkan pintu itu, kemudian menghabisi Erika. Pagi harinya, Sheriff menyelidiki kedai itu dan menemukan simbol yang Brandon tulis. Sementara itu, Brandon yang harus menjalani sesi konseling bersama Bibi Mary berkata kalau dia tidak merasa bersalah ketika melukai tangan Caitlin. Di akhir sesi konseling, Mary berkata kalau dia harus melaporkan Sheriff tentang hal ini. Malam harinya ketika Mary di rumah, pintunya diketuk dan Brandon muncul di sana. Dia berkata kalau Mary melaporkan hal itu kepada Sheriff, akan ada hal buruk yang terjadi kepadanya. Tetapi Mary berkata kalau dia harus pulang karena sudah malam. Noah, suami Mary berdiskusi tentang hilangnya Erika, dan mereka merasa Brandon ada hubungannya dengan hal ini. Dia tidak menghiraukannya, dan pulang ke rumah. Rupanya Brandon masih berada di rumah itu dan berencana untuk menyerang Mary. Tetapi dia mendengar suara Noah yang pulang, jadi dia mengurungkan niatnya. Ketika Noah menyikat gigi, dia mendengar suara dari lemari, dan menemukan Brandon di sana dengan topengnya. Dia kemudian memarahi Brandon dan mengantar dia pulang. Dia juga berkata kalau dia akan menceritakan hal ini kepada Tori dan Kyle. Mendengar hal itu, Brandon kemudian memakai topengnya kembali dan menyerang Noah. Noah berusaha kabur dengan mobilnya, tetapi mobilnya mogok di tengah jalan. Ketika dia berhasil menyalakan mobilnya, dia melihat Brandon di depannya. Brandon kemudian mengangkat mobil itu ke udara dan menjatuhkannya hingga Noah meninggal. Brandon kemudian menggunakan darah Noah untuk menuliskan simbolnya. Ketika dia pulang, Tori dan Kyle melihat dia tidak memakai baju. Dia kemudian mengarang cerita kalau bajunya rusak ketika dia bermain dengan teman-temannya, tetapi ketika Kyle meminta untuk melihat baju itu, Brandon menolaknya. Kyle mencium ada yang tidak beres. Di malam hari, Kyle bermimpi buruk ketika Mary menemukan Brandon di hutan. Kemudian mereka terbangun karena telepon dari Mary yang mengabarkan Noah yang meninggal karena kecelakaan mobil. Keesokan harinya Tori bercerita kepada Brandon kalau Noah meninggal. Tetapi Brandon tidak menunjukkan rasa sedih, jadi Kyle menjadi semakin tidak tahan kepada sikap Brandon. Dia berusaha menarik Brandon, tetapi Brandon marah dan mendorongnya ke lemari piring. Tori melerai mereka dan menyuruh Brandon untuk bersiap ke sekolah. Pada waktu itu Kyle pergi ke kamar Brandon dan menemukan bajunya yang penuh darah. Dia menunjukkan baju itu kepada Tori, tetapi Tori masih saja membela Brandon. Sementara itu, Sheriff mulai menemukan simbol yang sama di kedua TKP. Lalu di malam hari, Kyle berencana untuk berbaikan dengan Brandon dengan mengajaknya berburu di hutan keesokan harinya. Jadi Tori berpamitan dengan mereka. Ketika mereka pergi, Sheriff mendatangi rumah Tori dan menunjukkan simbol yang dia temukan. Tori menjadi tidak senang karena dia menuduh Brandon, jadi dia meminta Sheriff untuk pergi. Tetapi hatinya tidak tenang, jadi dia pergi ke kamar Brandon dan menemukan buku dengan bertuliskan simbol yang sama serta gambar-gambar mengerikan. Sementara itu di hutan, Kyle ternyata berencana untuk membunuh Brandon. Jadi dia mengarahkan senapan ke Brandon dan menembaknya, tetapi kepalanya kebal. Brandon terbang dan memakai topengnya untuk membunuh ayahnya. Kyle memohon untuk diampuni, tetapi Brandon menggunakan sinar matanya untuk membakar ayahnya hingga mati. Tori kemudian menelepon Kyle untuk menceritakan kalau Brandon yang melakukan perbuatan itu, tetapi Brandon mengangkat teleponnya, dan berkata kalau dia akan mendatangi Tori. Brandon tiba di rumah dan dia menghancurkan rumah itu. Tori kemudian menelepon Sheriff dan Sheriff pun kembali ke sana. Ketika Sheriff tiba di sana, Tori menjadi lega karena merasa dia telah selamat. Tetapi Brandon menyerang Sheriff serta polisi yang lain. Tori kemudian ingat kalau Brandon pernah terluka karena pesawat alien itu, jadi dia pergi ke kandang. Dia menyentuh pesawat itu dan pesawat itu kemudian menyala. Dia mengambil potongan pesawat itu, serta memanggil Brandon.
Dia kemudian berpura-pura mempercayai Brandon, tetapi dia bersiap untuk menusuk anaknya. Sayangnya Brandon mengetahui hal ini dan menjadi semakin marah. Dia membawa ibunya terbang ke langit dan menjatuhkan ibunya. Di saat yang sama, muncul pesawat di dekat Brandon, jadi dia menjatuhkan pesawat itu untuk menghilangkan bukti. Di akhir cerita, reporter menceritakan kekacauan yang terjadi di dunia, disebabkan oleh Brandon yang menggunakan alias bernama Brightburn.